Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Angelina Larasati dengan NIM 122939 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil jawaban saya dari mata kuliah Pemodelan Cuaca dan Iklim. Dasar model iklim. Mengapa model iklim dibutuhkan dalam studi iklim? Model iklim dibutuhkan untuk yang pertama, memahami sistem iklim bumi dan interaksi antar komponennya. Yang kedua, memprediksi perubahan iklim di masa depan. Lalu yang ketiga, menguji teori tentang mekanisme iklim. Keempat, memberi dasar ilmiah bagi kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Model iklim juga memanfaatkan data historis dan simulasi berbasis skenario gas rumah kaca, di mana saat masa lalu dengan melakukan simulasi dengan kondisi parameter historis. Lalu masa kini mencocokkan simulasi dengan observasi aktual, dan di masa depan proyeksi berdasarkan skenario emisi IPCC SSP atau Shared Socio-Economic Pathways. Contoh jenis model iklim dan perbedaannya. 1. Energi balance model. Model yang paling sederhana dengan hanya menghitung keseimbangan antara energi matahari yang masuk ke bumi dengan energi yang dipantulkan serta dipancarkan kembali ke luar angkasa. Lalu yang kedua, ada radiaktif konvektif model, di mana model ini mensimulasikan keseimbangan energi secara vertikal di atmosfer dengan mempertimbangkan radiasi dan konveksi. Yang ketiga, ada general circulation model, di mana model ini yang paling kompleks dengan mensimulasikan sirkulasi atmosfer dan laut secara 3 dimensi, lengkap dengan interaksi berbagai komponen sistem iklim. Energi balance model. Apa itu energi balance model? Energi balance model atau EBM adalah model iklim yang paling dasar digunakan untuk menghitung keseimbangan energi di sistem bumi, yaitu antara energi matahari yang masuk dengan energi yang dipantulkan atau dipancarkan kembali ke luar angkasa. Persamaan sederhana dari energi balance model. S dikali 1 minus alpha sama dengan sigma T pangkat 4, di mana S adalah radiasi matahari, alpha adalah albedo, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann, dan T adalah temperatur rata-rata dari bumi. Komponen dalam energi balance model. Yang pertama ada radiasi matahari yang masuk atau short wave radiation, di mana ini adalah jumlah energi dari matahari per satuan luas, biasanya dinyatakan dalam watt per meter persegi. Lalu ada albedo bumi, presentasi dari radiasi matahari yang dipantulkan kembali. Lalu yang ketiga ada radiasi gelombang panjang yang keluar atau long wave radiation, energi panas yang dipancarkan bumi ke luar angkasa. Dapat kita lihat pada grafik tersebut di mana distribusi radiasi dan temperatur permukaan bumi dalam energi balance model 1 dimensi. Penjelasan dari grafik tersebut, radiasi yang masuk atau Q-in maksimum di ekuator dan 0 di kutub. Lalu yang kedua ada radiasi keluar atau Q-out mengikuti suhu, dan semakin tinggi suhu maka semakin besar radiasi yang keluar. Lalu ada temperatur atau T mengikuti distribusi radiasi yang masuk paling hangat di sekitar ekuator. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer dapat kita lihat pada gambar, merupakan fenomena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dalam bentuk 1 dimensi. Nah, bagaimana energi balance model menganalisisnya? Energi balance model bisa mensimulasikan dampak peningkatan gas rumah kaca dengan cara yang pertama, mengurangi jumlah radiasi inframerah yang keluar ke luar angkasa. Lalu yang kedua, menyebabkan energi masuk lebih besar dibandingkan energi yang keluar. Lalu yang ketiga, akibatnya temperatur permukaan bumi naik sampai keseimbangan energi baru tercapai. Misalnya sebelum peningkatan karbon dioksida, persamaan dari EBM itu 1 dikurang alfa dikali S sama dengan sigma T pangkat 4. Setelah peningkatan karbon dioksida, sebagian radiasi inframerah terperangkap dan memungkinkan radiasi keluar itu berkurang dan membuat suhu bumi naik. Jadi persamaannya 1 dikurang alfa dikali S sama dengan sigma dikali T ditambah jumlah T pangkat 4. Energi balance model dapat menghitung kenaikan suhu akibat penurunan radiasi yang keluar.
Radiatif konvektif model. Model radiatif konvektif ini mensimulasikan keseimbangan vertikal antara radiasi yang masuk, keluar, dan perpindahan panas konvektif di atmosfer. Bagaimana proses digabungkannya? Yang pertama ada bagian atas atmosfer yaitu stratosfer ke atas, itu suhu diatur hanya oleh keseimbangan radiasi dan tidak adanya konveksi karena atmosfernya yang stabil. Lalu yang kedua ada bagian bawah atmosfer yaitu tepatnya di troposfer. Jika gradien suhu vertikal melebihi batas tertentu, maka atmosfer menjadi tidak stabil dan terjadinya konveksi. Konveksi ini akan mengatur kembali lapse rate ke nilai stabil. Apa saja perbedaan dari radiatif konvektif model dengan energi balance model? Energi balance model adalah model yang paling sederhana dengan hanya menghitung keseimbangan antara energi matahari yang masuk ke bumi dengan energi yang dipantulkan serta dipancarkan kembali ke luar angkasa. Berbeda dengan radiatif konvektif model, model ini mensimulasikan keseimbangan energi secara vertikal di atmosfer dengan mempertimbangkan radiasi dan konveksi. Nah, radiasi dan konveksi itu apa sih? Radiasi ini adalah transfer energi via gelombang elektromagnetik dan konveksi adalah transfer energi via pergerakan massa udara biasanya karena ketidakstabilan termal. Setelah kita membahas tentang radiatif konvektif model dengan energi balance model, kita lanjutkan ke PUMA dengan PLASIM. PUMA atau Portable University Model of Atmosphere adalah model atmosfer sederhana yang hanya memodelkan dinamika atmosfer tanpa melibatkan komponen lain seperti laut, es, atau vegetasi. PUMA ini digunakan untuk studi dasar tentang sirkulasi umum atmosfer dan pengaruh parameter fisik terhadap pola angin, suhu, dan tekanan. Sedangkan PLASIM merupakan versi lebih kompleks dari PUMA karena selain atmosfer juga memodelkan laut, daratan, es, vegetasi, dan siklus air untuk studi dinamika iklim global dan skenario perubahan iklim. Bagaimana PLASIM digunakan untuk memahami dinamika iklim global? PLASIM bisa dipakai untuk memodelkan dan menganalisis fenomena iklim global karena satu, memiliki komponen atmosfer, laut, permukaan, es, dan vegetasi. Lalu yang kedua, mampu menangkap interaksi antar komponen iklim. Contohnya, monsoon. PLASIM ini bisa mensimulasikan efek pemanasan musim panas di daratan terhadap pergerakan angin musiman dan curah hujan. Lalu ada ENSO atau El Niño Shortened Oscillation. Dengan skema laut sederhana, PLASIM dapat mempresentasikan anomali suhu permukaan laut di Pasifik yang memicu perubahan pola curah hujan dan sirkulasi atmosfer secara global. Fitur penting dari PLASIM ini bisa digunakan untuk pengkonfigurasian untuk simulasi tahunan, musiman, atau multi-dekade. Lalu dapat digunakan untuk melihat dampak parameter fisik seperti karbon dioksida, albedo terhadap dinamika global. Dapat kita lihat pada gambar merupakan hasil dari simulasi penggunaan PLASIM. Nah, eksperimen ini dilakukan dengan menjalankan dua simulasi di PLASIM. Yang pertama adalah simulasi baseline dengan konsentrasi karbon dioksida saat ini, lalu yang kedua ada simulasi skenario dengan karbon dioksidanya ditingkatkan, misalnya contoh 2 kali lipat. Hasilnya akan dibandingkan untuk melihat perubahan suhu permukaan global, di mana warna merah itu menunjukkan daerah yang memanas, sedangkan warna biru menunjukkan daerah yang mendingin. Peta ini memperlihatkan respon spasial sistem iklim terhadap perubahan karbon dioksida sekaligus menguji sensitivitas model terhadap parameter gas rumah kaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.